teman-teman aktivis, mari bertahan dari rasa lapar dan haus. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan. Ingat, dan terus untuk kita suarakan adalah makan bergizi gratis, MBG, itu merampas anggaran pendidikan. Dari 757 triliun anggaran pendidikan yang diklaim sebagai 22% APBN, 223-nya itu dirampas untuk MBG. Setelah video ini viral di media sosial, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BEM UGM, Tio Ardianto mendapat teror. Tidak hanya itu, rekan seperjuangan di kampus, serta orang tua Tio, tak luput dari teror. Siapa pelakunya? Saat menjadi narasumber di podcast Forum Keadilan, Tio menjawab tangkas. Ia mengkritik kebijakan rezim Prabowo Subianto. Maka tanyakan kepada pemerintah siapa pelakunya. Sementara itu, pihak istana menyatakan tidak mengetahui siapa pelakunya dan mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, penyampaian kritik dan pendapat adalah bagian dari kebebasan yang sah di negara demokrasi. Namun ia mengimbau agar setiap kritik tetap mengedepankan etika, adab, dan sopan santun ketimuran. Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang 10.000, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi. Tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20%, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan. Di 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu, tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya, tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Orang tua kami juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi kontak Indonesia. Nadanya adalah bahwa anak kalian ini nilep uang. Tentu saya bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau saya memang nilep uang, saya pasti sudah diberhentikan dari Ketua BEM UGM. Dan pesan yang sama juga diterima oleh lebih dari 30 pengurus BEM UGM. Pesan bahwa Ketua BEM UGM kalian itu nilip uang. Dan kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter teror ke teman-teman kami seperti itu, tapi bahkan ancaman pembunuhan, Bang. Ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh Ketua BEM UGM.